Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar? Siap ya? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Kalian di rumah baca doa sebelum belajar dulu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pembelajaran 4. Di sini ada tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari tumbuhan ya. Ya, ada akar, batang, daun, ada bunga, ada buah juga ya. Nah, setiap bagian saling terhubung dengan bagian lainnya. Jadi, bagian-bagian tumbuhan tersebut saling berhubungan satu sama lainnya ya. Nah, kita lihat di sini, amati gambar di bawahnya. Ya, di sini amati bagian-bagian tumbuhan berikut. Nah, di sini ada gambar bunga ya. Nah, pada bunga ini terdapat bagian-bagiannya juga ya. Nah, kita baca dulu teksnya. Nah, di sini ada teks mengenai bagian-bagian bunga lah. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah. Bunga memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Warna bunga bermacam-macam. Pada tanaman buah, bunga akan berubah menjadi buah. Seperti tomat ya kemarin. Sebagai contoh, bunga mangga akan menjadi buah mangga. Nah, tomat juga kemarin ya. Ada bermacam-macam. Nih yang tanaman yang berbuah tapi berbunga terlebih dahulu. Nah, nanti bunga tersebut akan berubah menjadi buah ya. Pada tanaman hias, bunga akan layu setelah mekar. Sebagai contoh, bunga sepatu akan mekar lalu layu ya. Nah, bunga mawar juga ya. Bunga mawar itu juga tanaman hias. Jadi setelah bunganya mekar, lalu mereka akan layu. Kita lihat bunganya. Nah, kita perbesar. Nah, di sini ada bagian-bagian dari bunga ya. Bunga juga memiliki bagian-bagian, yaitu ada ini. Yang ini itu namanya mahkota bunga ini nih. Mahkota bunga. Lalu ada benang sari. Lalu ada yang paling ini satu nih. Ini namanya putik ya. Putik. Nah, bagian-bagian ini juga memiliki manfaatnya masing-masing. Berbeda ya satu sama lain manfaat. Nah, kalau mahkota bunga ini berfungsi untuk melindungi putik dan benang sari. Selain itu juga berfungsi untuk menarik serangga ya, supaya dia hinggap di sini dan bisa menyebabkan penyerbukan ya antara bunga ini. Jadi kalau yang benang sari sama putik ini untuk berkembang biak mereka ya. Kita lihat di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti kalian boleh tanyakan pada orang-orang di rumah kalian, atau adik kalian atau kakak kalian boleh tanyakan. Nanti kalian tuliskan jawabannya ya di sebelahnya. Kita lanjut pada ayo mencari tahu. Nah, ayo mencari tahu di sini nanti kalian perhatikan, amati di sekitar lingkungan rumah kalian ada bunga atau tidak ya. Kalau ada bunga, kalian perhatikan nama bunganya apa, kalian tuliskan di tabel ini nama bunganya apa, kalian perhatikan warna mahkota bunganya apa. Lalu kalian hitung banyak helaian mahkota bunga. Nah, mahkota bunga itu yang mana tadi? Yang ini ya. Yang ini. Lalu kalian lihat kelopak bunganya ada atau tidak ya. Kelopak bunga itu yang di bawahnya, oh nih, yang di bawahnya nih, yang menopang mahkota bunga ya. Ada kelopaknya atau tidak ya? Kalian tuliskan. Kalau tidak ada, bisa mencari tahu. Boleh searching di internet ya. Kalau tidak ada di lingkungan rumah kalian, boleh searching di internet nama bunga apa, warna mahkota bunganya apa, banyak helaian mahkota bunganya ada berapa. Lalu kelopak bunganya ada atau tidak ya, kalian tuliskan dalam tabel ini. Paham ya? Kita lanjut pada ayo lakukan. Di sini ada bacaan ya, tulisan Laras. Nah, nanti kalian baca
baca teks ini, baca tulisan Laras ini, kalian cari kesalahan penulisan pada tulisan ini ya. Kalian cari kesalahan tulisannya pada tulisan ini. Kalian cari mana yang salah penggunaan huruf kapital dan tanda baca titiknya. Ya, kalian cari, kalian lingkari, boleh pakai pensil warna. Paham ya? Kita lanjut. Untuk yang Ayo menulis ini tidak usah ya, ini tidak usah. Tidak usah. Nah, untuk Ayo berkreasi di sini ada kreasi dari bahan alami lagi ya. Ada kreasi dari bahan alami lagi, yaitu dari kulit jagung yang sudah dikeringkan. Nah, hiasan dari kulit jagung ini membutuhkan alat dan bahan, yaitu ada gunting, baskom berisi air, ada kulit jagung yang sudah dikeringkan, ada lem dan ada kawat, serta ada kertas klep warna hijau. Nah, cara membuatnya itu yang pertama ada pilih kulit jagung yang masih bisa dibengkokkan. Jangan terlalu kering berarti ya, jangan terlalu, kalau terlalu kering nanti bisa, kalau dibengkokkan itu akan patah. Jangan juga terlalu tipis, yang sedang ya. Nah, lalu gunting kulit jagung membentuk helaian mahkota. Jadi dibentuk bulat, seperti setengah bulat gitu ya, agak lonjong seperti ini. Membentuk helaian mahkota bunga ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Lalu rendam sehelai kulit jagung ke dalam sebaskom air. Nah, setelah layu, ambil lalu tiriskan. Tunggu hingga kering. Potong kulit jagung selebar 1-2 cm. Lalu lem di satu sisi dan gulung hingga membentuk gulungan kecil. Nah, jadi seperti ini misalnya sudah dipotong seperti ini ya. Jadi dilem di bagian sini, lalu nanti dibentuk hingga membentuk gulungan kecil ya, digulung. Lalu selanjutnya tempelkan helaian mahkota mulai dari paling atas, yakni mahkota terkecil. Nah, nih, tempelkan dulu yang paling atas ini, yang terkecil dulu, baru nanti ke mahkota sedang, dan yang terakhir ke mahkota besar. Susun melingkari tabung sehingga menyerupai bunga asli. Nah, disusun melingkar seperti ini, jadi nantinya seperti ini jadinya ya, jadi seperti bunga asli. Lalu beri gagang dari lidi atau kawat yang dibalut dengan kertas krep. Nah, seperti itu ya, mudah ya, sangat mudah sekali untuk membuatnya ya. Nah, kita lanjutkan ya pada Ayo menulis. Ayo menulis. Nah, di sini untuk yang Ayo menulis, Ibu tugaskan kalian untuk menuliskan aturan kerjasama bersama teman. Nah, kan kerjasama bersama teman juga ada aturannya ya. Nanti kalian tuliskan aturan bekerja sama dengan teman ya. Kalian tulis, kalau tidak cukup di buku ini, boleh di buku tulis kalian. Kita lanjut pada Ayo berlatih. Nah, Ayo berlatih di sini ada soal cerita lagi ya. Ada soal cerita lagi, kita perhatikan nih. Perhatikan soalnya. Kita baca ya. Setiap murid membutuhkan 3 ons kulit jagung untuk membuat hiasan bunga. Berapa kilogram berat kulit jagung yang dibutuhkan oleh 30 murid? Nah, pertanyaannya kita perbesar ya. Yang diketahuinya itu satu murid membutuhkan 3 ons. Ya, 3 ons. Yang ditanyakannya itu berapa kilogram? Berarti kita rubah dulu ya. Kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Nah, seperti di sini. Di sini sudah ditulis dulu yang diketahui dari soal tersebut, yaitu seorang murid membutuhkan 3 ons kulit jagung ya. Yang lalu kita tuliskan yang ditanyakannya apa? Nih, yang ditanyakan berapa kilogram kulit jagung yang dibutuhkan 30 murid. Nah, berarti dirubah dulu ya. Berarti kan ini 3 ons itu bisa dirubah terlebih dahulu ke kilo
Atau bisa langsung dikalikan terlebih dahulu ke 30, kan yang dibutuhkannya untuk 30 murid ya. Sedangkan satu muridnya itu 3 ons. Berarti tinggal 30 dikali 3 ya. Nah, seperti ini. 3 dikali 30. Atau 30 ditambah 30 ditambah 30 ya, menghasilkan 90 ons. Nah, setelah ketemu hasilnya baru dirubah menjadi kilogram ya. Atau bisa juga seperti ini. Dirubah dulu ke kilogram. Jadi 3 ons dirubah dulu ke kilogram, boleh. Tapi yang kalau dirubah dulu ke kilogram itu lebih sulit ya, karena nanti ada koma-komanya. Yang lebih mudah yang langsung dikali baru nanti dirubah menjadi kilogram. Nah, hasilnya adalah 90 ons. Ons ke kilogram itu kan naik satu tangga ya. Kalau naik satu tangga berarti dibagi 10. Tinggal 90 ons dibagi 10. Tinggal dicoret aja nolnya ya kalau dibagi 10. Nah, jadi hasilnya 9 kilogram. Seperti itu ya. Nah, di sini ada soalnya ya. Ada soal, kerjakan soal berikut seperti contoh di atas. Nah, nanti kalian kerjakan soal ini, ada 2 soal. Seperti contoh di sini. Jadi harus ada tahapan pengerjaan soalnya ya. Tulis dulu diketahuinya apa, ditanyakannya apa, baru cara jawabannya, caranya ya. Dan kesimpulannya. Jadi berat kulit jagung seluruhnya adalah 9 kg, seperti itu ya. Pokoknya kalian kerjakan seperti contoh soal di atas ya. Paham ya? Nah, untuk yang ayo mengkomunikasikan, di sini Ibu tugaskan kalian membuat satu soal cerita seperti ini. Seperti ini, satu soal cerita tentang satuan berat, ons dan kilogram. Ini juga ons dan kilogram ya. Kalian buat satu saja soal cerita. Dan cara penyelesaiannya ya, kalian boleh tulis di buku kalian. Paham ya? Kita lanjut. Ini ayo berolahraga ya, ini berolahraga kita lewati. Langsung saja pada yang ayo menanya. Nah, untuk yang ayo menanya di sini ada kalian buat pertanyaan, kemudian kalian juga membuat jawabannya ya. Nah, sudah paham ya kalau membuat pertanyaan itu kalimat tanya itu biasanya menggunakan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, pakai kata itu. Lalu di akhir kalimat menggunakan tanda baca, tanda tanya ya. Tanda tanya di akhir kalimat harus tanda tanya gitu ya. Paham ya? Nanti kalian buat pertanyaan mengenai ini. Di sini sudah ada ininya, konteksnya, sudah ada masalahnya. Kalian buat pertanyaan mengenai contoh aturan di kelas. Lalu yang ini ada lagi nih. Kalian buat pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut pada ayo menulis. Nah, ayo menulis. Ayo menulis ini berolahraga ya. Kita tidak usah saja ya, kita lewati saja untuk yang ayo menulis. Ini masih menyangkut pelajaran berolahraga ya. Nah, kita lanjutkan pada yang membaca. Baca. Bacalah ini, baca bareng-bareng ya. Setelah berolahraga, Ino, Laras dan Yoga menuju kantin sekolah. Ino, Laras dan Yoga membeli buah semangka. Buah semangka dapat menghilangkan haus karena mengandung banyak air. Buah semangka juga bergizi. Buah-buahan berasal dari tanaman. Nah, tanaman merupakan sumber makanan bagi manusia. Tanaman juga merupakan sumber makanan bagi hewan ya. Hewan apa tuh? Hewan apa yang memakan? Kemarin sudah kita bahas, hewan yang memakan tanaman adalah hewan apa? Herbivora ya. Harus diingat kembali. Kita lanjutkan bacanya. Nah, tanaman ditanam untuk dimanfaatkan. Sebagian besar tanaman dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh manusia dan hewan. Dari tanaman kita memperoleh buah, contohnya apel, mangga, pisang. Selain itu kita juga memperoleh sayur-sayuran dan biji-bijian. Contoh sayur adalah kangkung dan bayam. Contoh biji-bijian ada kopi dan kacang tanah. Nah,
Gula pasir dapat diperoleh dari batang tebu, sedangkan minyak goreng dapat diperoleh dari buah kelapa sawit. Nah, jadi tumbuhan, tanaman itu sangat bermanfaat ya bagi kita semua, bisa jadikan sumber makanan, bisa jadikan juga sumber energi. Nah, di sini ada gambarnya ya, ada gambar bagian-bagian tumbuhan menjadi sumber makanan bagi manusia nih, ada gambar semangka, ada gambar sayuran, ada gambar jagung, ada kopi juga ya. Ada kacang. Nah, di bawahnya kan ada yang mencari tahu ya, ada pertanyaan. Kalian jawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang sudah tadi Ibu baca. Jadi nanti kalian baca yang tadi, bacaan yang tadi yang di atasnya yang ini, baru nanti kalian bisa menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Kita lanjutkan pada ayo menanya. Nah, pada ayo menanya di sini kalian ditugaskan membuat pertanyaan tentang membuat pertanyaan lagi ya. Membuat pertanyaan lagi tentang aturan tidak boleh merusak tanaman. Tulis pertanyaannya dengan huruf tegak bersambung. Ya. Kalian tulis pertanyaannya dengan huruf tegak bersambung. Di sini sudah ada contohnya. Ada contohnya di sini sudah menggunakan huruf tegak bersambung dan menggunakan tanda huruf kapital dengan benar ya, menggunakan tanda baca juga dengan benar ya. Kita lihat, perhatikan di sini tulisannya di sini. Awal kalimat sudah menggunakan huruf kapital ya. Untuk kalimat tanya di sini sudah menggunakan tanda baca, tanda tanya di akhir kalimatnya ya. Lalu untuk jawabannya juga di sini sudah menggunakan tanda titik pada akhir kalimat ya. Nanti kalian buat pertanyaannya beserta jawabannya dengan memperhatikan juga aturan penggunaan huruf kapital dan tanda baca ya. Paham ya? Nah, kita lanjut ya pada ayo bercerita. Nah, ayo bercerita di sini kalian tuliskan apa yang terjadi bila warga sekolah tidak mematuhi aturan yang ada. Sudah sering kita bahas ya. Ceritakan berdasarkan pendapat kalian. Jadi pendapat kalian apa mengenai orang-orang yang tidak mematuhi aturan yang ada di sekolah. Kalian tuliskan di sini singkat saja ya. Di sini saja, tidak usah di buku. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nanti kalian kerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan baik. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, nanti kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.